Jadi hilangnya, hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Jadi mahal Pak darahnya seorang muslim, tapi di Indonesia murah sekali. Sampai diulangi lagi 6 syuhada, diulangi lagi. Ini benar-benar kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab. Ada 19 lubang tembakan di 6 jasad syuhada ini. 19 tembakan. Dan ternyata disiksa dulu di sebuah tempat. Ya coba, ada yang melepuh punggungnya. Itu ada informasi dibakar, ada informasi disiram air keras. Ada goresan di sayat lehernya. Bahkan ditembak dari belakang dan jarak dekat, tembus ke mata. Ini ada yang tembak di sini, tembus ke sini. Jebol Pak, masih serbuk misiu itu masih ada. Berarti tembakan jarak dekat, tapi disiksa lebih dulu. Ngeri. Kita hanya bisa berdoa, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Bahkan luar negeri juga menyoroti ini. Bahkan sampai media-media internasional. Seluruh dunia ini Pak, seluruh dunia ini cuma ada di Indonesia pelanggar protokol kesehatan diperlakukan dengan keji dan biadab. Seluruh dunia cuma ada di Indonesia ini, disiksa, ditembak, dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Sampai ke Dubes Jerman, beliau punya satelit, dia tahu data-datanya. Bahkan Dr. Lynn Wilson, ini dosen senior di Murdoch University Australia Barat, diprihatin kenapa Indonesia berubah jadi negara biadab terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan sampai umat Islam Amerika minta meninggalnya 6 laskar FP diusut tuntas. Jadi ini seluruh dunia. Begitu juga negara-negara Timur Tengah, biadab sekali. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya rezim panik sehingga rest area kilometer 50 ditutup untuk selama-lamanya untuk menghilangkan jejak. Bahkan akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi sampai Komisi 3 DPR RI Pak Muhammad Syafi'i, negara tidak boleh kalah dari oknum polisi pelanggar hukum. Bahkan sampai dosen kepolisian dari UI ini, dia kecewa, kok ini semakin biadab seperti ini. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bahkan Kontras sudah mengatakan ini pelanggaran HAM berat. Bahkan jurnalis investigator sudah melakukan itu. Jadi ini semakin jelas keterlibatan operasi intelijen delima dalam pembantaian 6 syuhada ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat dalam topik bahasan yaitu mewaspadai fitnah akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ah. Akan datang kepada kalian yaitu masa nubuwah, kenabian, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Kalau kita buka sirah ini berlangsung hampir
baik periode Mekah maupun Madinah, hampir kurang lebih 23 tahun. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu masya'allah an takuna thumma yarfa'uha idha sya'a yarfa'aha. Kemudian Allah munculkan khilafatun ala minhajin nubuwah. Jadi kekhalifahan berdasarkan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhaj nubuwah, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hampir kurang lebih sekitar 30 tahun. Kemudian Allah cabut jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masya Allah ayyakuna thumma yarfa'uha idha sya'a yarfa'aha. Kemudian Allah munculkan mulkan adhan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada masa Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, dilanjutkan Daulah Utsmaniyah. Ini hampir kurang lebih 13 abad, hampir 1300 tahun, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan jabriyah fatakunu masya Allah antakuna thumma yarfa'uha idha sya'a yarfa'aha. Kemudian Allah munculkan mulkan jabriyah, yaitu pada masa-masa yang dimana pada masa mulkan jabriyah ini dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator, dan fase mulkan jabriyah ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang nanti rinciannya akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian Allah munculkan khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan berdasarkan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah diam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah mengabarkan ada 5 fase kehidupan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fase nubuwah, Khulafaur Rasyidin, mulkan adhan, mulkan jabriyah, dan fase kelima yaitu pada masa Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi, yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyaratus Sa'ah. Sebelum Allah munculkan Imam Mahdi, seluruh dunia dipenuhi dengan ikhtilaf, perselisihan yang banyak. Seluruh dunia dipenuhi dengan kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kebobrokan moral, wazalazil, dan gempa-gempa. Baru Allah munculkan Khalifatullah Al-Mahdi. Bahkan Rasulullah mengabarkan Khalifatullah Al-Mahdi itu dibaiat di depan Ka'bah. Rasulullah mengabarkan tempatnya di depan antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Di situ tempat dibaiatnya Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, di mana pusatnya Khalifatullah Al-Mahdi, artinya pusat untuk menggerakkan, mengendalikan seluruh dunia ini. Rasulullah mengabarkan jadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi pusat kesempurnaan Islam di akhir zaman, pusat kemenangan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina,
bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ini yang Rasulullah mengabarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fase kita yang sekarang kita hidup ini, yaitu fase keempat, fase Mulkan Jabriyah. Jadi ini fase-fase di mana fitnah dan ujian yang terhebat yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW yang sekarang kita hidup ini. Ujiannya berat, fitnahnya dahsyat di fase keempat ini. Jadi fase keempat ini, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, mulai dari awal ini direndahkannya golongan mukmin. Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa la ya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman pada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian orang-orang mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak memberi, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin, itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Allah tidak cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunnatullah, sunnah at-tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Dari start fase keempat pada masa Mulkan Jabriyah ini, seluruh pengendali dunia itu golongan kafir. Golongan mukmin pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun, dan itu diakui oleh pakar-pakar sejarah dunia, baik muslim maupun non muslim. Nah, fase keempat, seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Coba kita lihat dalam realitas, hak, benar. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah hak. Sekarang ini kita bisa menyaksikan pengendali dunia ada dua negara adidaya, Amerika dan Cina. Otomatis golongan mukmin tidak dijadikan sebagai subjek, tapi dijadikan sebagai objek. Ini fakta yang kita saksikan. Kemudian kembali kepada agama berhala. Di pada fase keempat ini kita akan melihat kondisi seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu qabailun min ummati al awthan. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Tidak akan terjadi kiamat, la taqumus saah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Jadi di fase keempat ini, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin banyak, semakin banyak.
wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-authan, dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau adalah syekhnya para masyayikh, ulamanya para ulama. Ketika beliau mengkaji hadis ini yang tadi saya sampaikan tadi, itu beliau, setelah beliau kaji, beliau simpulkan itu yang dimaksud syirkul luhuq bil musyrikin, syirkul qusur wa dustur. Jadi fase keempat ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang mengikuti kesyirikan dan banyak yang itu tadi syirkul qusur wa dustur, syirik aturan, sistem. Nah ini coba kita lihat di realitas empiris, benar enggak apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1442 tahun yang lalu dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kalau kita lihat, kita buat matrik ideologi dunia, ada ideologi kapitalisme yang sekarang ini banyak diaplikasikan di kawasan Amerika dan negara-negara barat, termasuk mana Pak? Indonesia. Ya kan? Jadi ideologi kapitalisme itu akidahnya dia mengakui Tuhan tapi menolak aturan Tuhan. Itu yang sering kita sebut dengan sekularisme. Sistem yang dipakai demokrasi liberal. Ideologi yang kedua sosialisme. Dia ateis, tidak mengakui adanya Tuhan dan juga menolak aturan Tuhan. Ateis komunisme. Sistem yang dipakai demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga ideologi Islam. Akidahnya tauhid, la ilaha illallah. Dan dia tatbiqus syariah, dia tegakkan syariat Islam. Sistem yang dipakai surah, musyawarah. Nah sekarang bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat potret Indonesia, tiga-tiganya sudah dipakai. Pasca kemerdekaan Indonesia pakai sistem surah. Orde Lama akhir pemerintahnya pakai sistem demokrasi terpimpin. Orde Baru sampai sekarang pakai sistem demokrasi liberal. Sampai sekarang. Padahal agamanya Islam. Tapi sistem yang dipakai ittibaul kuffar, ngikuti orang kafir. Ini yang dimaksud oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Beliau sampai mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dengan syirik dalam aspek aturan atau sistem, kedua-duanya musyrik. Astagfirullah. Berapa banyak umat Islam yang berjatuhan dalam masalah ini. Ternyata untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid berat di era zaman now atau fase keempat ini. Tapi alhamdulillah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, beberapa tokoh-tokoh ulama di Indonesia ini terus bergerak, dan alhamdulillah saya sering mengikuti, saya terus diundang di beberapa tempat seluruh Indonesia. Jadi tokoh-tokoh ulama sangat menginginkan sistem syura dijadikan pijakan oleh kaum muslimin seluruh
Indonesia. Ada usaha, ada ikhtiar. Dan saya melihat sendiri bagaimana perjuangan ulama-ulama seluruh Indonesia. Kenapa? Itu tadi fatwanya Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Syirik dalam aspek ibadah dengan syirik dalam aspek aturan, kedua-duanya musyrik. Nah ini. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar di sisi Allah. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat 65 kita diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatun amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, niscaya hapuslah amal-amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang khusrin. Rugi di akhirat tempatnya nar. Nah ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya meninggalkan budaya Islam. Pada fase keempat ini ada sebuah fenomena. Banyak umat ini meninggalkan budaya Islam. Padahal Rasulullah mengingatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'ana sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhulu juhra dabbin. Tabi'tumum qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara, qala faman. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap, hatta la dakhulu juhra dabbin. Sampai Rasulullah menggunakan bahasa kinayah, kiasan, dobbin. Dobbin itu kalau di Timur Tengah seperti binatang biawak, dia punya lubang di pasir itu. Jadi Rasulullah mengingatkan, kalau orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika beliau mengkaji hadis ini maknanya bukan justifikasi, bukan pembenaran. Hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah. Makanya ketika sahabat tanya, qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, apakah yang kau maksudkan itu budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya kenapa Rasulullah memberikan arahan yang konkret, tegas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengambil satu khulasah kesimpulan. Tasabbuh, niru-niru adat istiadat kebudayaan orang-orang kafir dilarang secara global dalam agama kita. Tapi begitu kita lihat potret umat kekinian, tidak hanya tasabbuh, tapi yang muncul itu ittiba'ul kuffar, ngikuti orang kafir. Astagfirullah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Al-Quran hanya tulisan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riset di Banten, menengah ke atas, yang bisa membaca Al-Quran ini di Banten 70%. Kemudian yang memahami, artinya tidak hanya sekedar membaca, menghafal, tapi memahami, itu 30%. Tapi yang mengamalkan Al-Quran 3%. Ini Banten. Umpama Banten itu kalau di Jawa Timur, Maduranya Jawa Timur ya, Banten itu ya. Militan Banten ya. Jadi itulah kita lihat, itu sampel. Jadi ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, padahal kita diperintah oleh Allah untuk menjadikan Al-Quran ini way of life,
jalan kehidupan. Ya. Tidak hanya sekedar dibaca dan dihafal, tapi dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan, baik kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini. Kemudian Rasulullah mengabarkan diangkatnya imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati a'immatal mudhillin, rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini yaitu munculnya pemimpin yang menyesatkan. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dikhawatirkan lagi oleh Rasulullah, diangkatnya imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Jadi bodoh yang dimaksud itu bukan terus akhirnya nggak lulus SD gitu, enggak, tapi jahil terhadap din agama, jahil terhadap agama, ya. Dan ini akan menjadi kerusakan pada semua sektor kehidupan kalau sudah diangkat pemimpin yang bodoh. Ini imaratus sufaha. Ini Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Dan ini bukan fitnah, ini bukan fitnah. Pemimpin yang bodoh di sini, wudhunya saja setelah basuh muka langsung basuh kaki. Berarti kan jahil. Jahilnya jahil murakkab. Ini. Nah ini mimpin Indonesia. Ini. Jadi otomatis ketika diangkatnya imaratus sufaha, ini akan menjadi kerusakan dalam semua sektor lini kehidupan. Ini bukan fitnah, nyata itu. Nyata itu. Wudhunya saja habis basuh muka langsung basuh kaki. Bahkan sampai ketika mau sholat berjamaah, yang dijadikan imam siapa? Bu Khofifah. Bu Khofifah waktu itu jadi menteri sosial ya, waktu itu ya, sebelum jadi gubernur, suruh jadi imam. Astagfirullah. Ini kan jahilnya murakkab sudah. Ya. Sampai Prof. Din Samsudin waktu itu masih ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat, sholat duhur, saya baru pertama kali ini, kata Prof. Din Samsudin, sholat duhur nggak khusyuk. Padahal sholat duhur itu kan sirriyah, itu saya nggak khusyuk, apalagi sholat jahriyah. Nah ini dampak diangkatnya imaratus sufaha, sehingga menjadi kerusakan dari semua sektor lini kehidupan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan pada fase keempat ini kita akan menyaksikan du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qaddafuhu fiha. Dai atau penyeru-penyeru yang mereka itu berada di pintu-pintu jahanam. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qaddafuhu fiha. Dai-dai yang mereka penyeru-penyeru, mereka berada di pintu-pintu jahanam. Kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke dalam nar. Ini kalau di Indonesia ini apa ini? Kelompok liberal dan kelompok anus. Kelompok anus itu Arilan Nusantara. Ya. Jadi kelompok liberal, artinya dia menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran wa Sunnah, tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yu, akal, pendapatnya.
Bahkan sekarang disosialisasikan Islam Nusantara. Ketika kita lihat prakteknya, Islam Nusantara itu bercampur dengan kesyirikan, kebid'ahan, adat, budaya yang jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, ini. Jadi ini sudah kita saksikan. Kemudian Rasulullah mengabarkan akan ditimpakannya penyakit al-wahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian, kata Rasulullah, seperti makanan di atas qas'atiha, itu kan mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, kunna ya Rasulullah amin killatin bina nahnu yauma idzin. Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? La, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, kata Rasulullah, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum gutsaun ka gutsai tail, tapi kualitasmu seperti buih. Jadi kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu ulama-ulama hadis ketika mengkaji hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Ini warning, peringatan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Walayantaji'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Walayakdifanna Allah fi qulubikum al-wahn, dan Allah akan mencampakkan al-wahn di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa yang dimaksud al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah menghinggap di tengah-tengah kaum muslimin, saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi di Indonesia dan sudah kita rasakan sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah itu penyiksaan terhadap kaum muslimin. Ini fase keempat yang sudah kita lihat fakta. Mulai dari yang terdekat, Filipina Selatan, bagaimana umat Islam minoritas di kawasan Mindanao diserbu, dihabisi, muslimah diperkosa, umat Islam diburu, dibunuh, terus dikejar-kejar. Kita bergeser lagi ke Thailand, Patani. Bagaimana umat Islam dihadapkan dengan perilaku yang biadab yang dilakukan oleh rezim Buddha di Thailand. Berapa banyak umat Islam yang mengalami penyiksaan yang berat di kawasan Patani, Thailand. Yang lebih dahsyat lagi, lebih biadab lagi, lebih keji lagi, di sebelahnya Myanmar, yaitu kaum muslimin Rohingya. Ya Allah, anak-anak muslim dipenggal, diparang seperti motong kambing, Pak, di jalan-jalan. Muslimah diperkosa dengan cara yang biadab. Anak-anak kecil dilempar di bara api oleh biksu-biksu Buddha. Masjid-masjid dikunci, dibakar umat Islam yang sedang melaksanakan sholat berjamaah.
Ngeri, Pak. Bahkan ketika dulu umat Islam Rohingya diselamatkan oleh kaum muslimin di Aceh, waktu itu alhamdulillah kita masih bisa menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Rohingya, yang ada di pengungsian di Aceh ya. Jadi waktu itu saya bawa bantuan dari majelis-majelis taklim, termasuk dari Masjid Al-Ghifari. Jadi saya terbang sampai di Aceh dan alhamdulillah saya dijemput oleh Imam Masjid An-Nur yang dari Aceh itu. Siapa itu? Lupa saya namanya itu. Yang dari Aceh, yang Imam Masjid tetap di Masjid An-Nur. Jadi saya dijemput di bandara itu tidak boleh cari penginapan, di rumahnya beliau sendiri. Jadi saya nginep di rumahnya beliau sendiri. Jadi Masya Allah, beliau sekarang jadi imam masjid tetap, masjid jami' terbesar di Aceh yang dibangun oleh negara Oman pasca tsunami Aceh. Jadi negara Oman membangun masjid besar. Nah, beliau dijadikan imam tetap di situ. Alhamdulillah, saya berangkat setelah sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman Aceh Darussalam. Akhirnya saya membawa sumbangan dari masyarakat Malang Raya itu ba'da subuh sampai di lokasi di tepi pantai itu jam 10 malam. Berangkatnya ba'da subuh lewat jalur darat. Tapi alhamdulillah tersampaikan. Dan saya melihat, ya Allah, miris kita melihat ada pemuda-pemuda muslim Rohingya yang rata-rata Masya Allah hafal 10 juz, 15 juz Al-Quran, 20 juz, bahkan imamnya 30 juz. Bahkan saya diperlihatkan bagaimana dia masih kelihatan jahitan di kepala karena diparang, Pak, oleh biksu-biksu Buddha ya. Jadi benar-benar tragis kita lihat. Kemudian kita naik ke atas lagi, Uighur. Ya Allah, lebih ngeri lagi. Bagaimana umat Islam yang dulu punya negara namanya Turkistan Timur, dan setelah 20 tahun wafat Rasulullah SAW, tepat pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Rasulullah Amr bin As diutus untuk mendakwahkan Islam di Turkistan Timur. Nah, ternyata di sana sudah ada teknologi kertas, sehingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengambil satu policy kebijakan kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Ini dampak daripada dakwah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, bukan Amr bin As. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Makanya di kawasan Turkistan Timur itu ada masjid yang umurnya 1274 tahun umurnya. Nah, itu. Tapi begitu komunis bangkit, langsung dicaplok Turkistan Timur, dirubah namanya jadi Xinjiang. Nah, di sana umat Islam namanya umat Islam Uighur. Itu 5 juta suami-suami umat Islam itu dimasukkan di kamp-kamp tahanan. Istrinya disuruh tetap di rumah, anaknya diambil untuk dididik di kamp-kamp tahanan. Dari 5 juta umat Islam di kamp-kamp tahanan di kawasan Xinjiang itu 1 juta yang dibunuh. Dulu videonya sudah saya tayangkan. Dari 1 juta yang dibunuh itu diambil organ tubuhnya, jantungnya, ginjal, paru-paru. Bahkan dulu sudah saya tayangkan videonya, ada yang ditembak belum mati, Pak. Langsung diambil, dibedah tanpa bius, padahal masih hidup, ditembak tapi masih hidup. Jahat sekali. Bahkan Partai Komunis Cina mendapatkan imbalan dari jual beli organ tubuh umat Islam Uighur, itu kurang lebih kalau dinilai rupiah itu 14 triliun rupiah. Jahat. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian India, Perdana Menteri India memerintahkan untuk melakukan genosida, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di India. Dulu videonya sudah saya
Ini masa-masa penyiksaan kaum muslimin lingkup global. Dalilnya apa? Tadi kan sudah saya sampaikan, surah Al-Imran ayat 140. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menghendaki sebagian mukmin mati syahid. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Makanya saat-saat penyiksaan kaum muslimin di beberapa belahan dunia ini, jangan memakai kacamata manusia, tapi pakailah kacamata iman. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Itu kemuliaan dari sisi Allah. Makanya jangan sekali-kali mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Jangan. Orang yang mati syahid, kata Allah, itu tetap hidup, dan Allah sendiri yang memberikan rizki dari sisinya. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Palestina, Suriah. Nah, kira-kira penyiksaan kaum muslimin di Indonesia ada enggak? Ada enggak? Ada. Di tengah-tengah mayoritas muslim di Indonesia, ya kan? Ketika kita memasuki era Nasakom jilid 2, memasuki Nasakom jilid 2 ini, berapa umat Islam di Indonesia yang jadi target untuk dibunuh? Di Indonesia juga ada, ya. Makanya Nasakom jilid 2 ini kan, kalau dulu nasionalisnya PNI, agamanya NU, terus komunisnya PKI. Kalau sekarang nasionalisnya PDIP, agamanya Islam Nusantara, kemudian komunisnya PKI Perjuangan. Ini Nasakom jilid 2. Bahkan yang kita saksikan, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saya kira gambar ini nggak usah saya terangkan. Saya kira ini sudah kita saksikan seperti ini. Gambar saja. Ini Nasakom jilid 2, membuka hubungan pada Israel, Yahudi dan Nasrani, Vatikan. Ya, bapak-bapak, ini gambar-gambar saja. Saya kira bapak ibu semuanya paham. Ketika pertama mulus, karena di sana ada Stan Greenberg, orang Yahudi cukup militan yang paham betul situasi Indonesia. Nah, begitu masuk periode kedua, berapa korbannya yang di depan Bawaslu itu? 897 kaum muslimin yang luka-luka akibat tembakan dan pukulan. 897 orang, 300 lebih yang disiksa di penjara, disiksa di dalam penjara. 52 orang hilang sampai hari ini. 10 syahid, 3 diantaranya anak SMP. 3 diantaranya anak SMP, salah satunya yang namanya Harun Al-Rashid. Itu dibantai 10 brimob, Pak. Anak SMP. Itu videonya kan viral. Disaduk, diinjak, hantam pakai balok kayu, kepala yang dihantam dengan popor senjata. Bahkan jasadnya diketemukan di selokan. Itu seorang relawan mencoba untuk mengangkat jenazahnya itu dipegang kepalanya, batoknya sudah hancur, Pak. Tempurungnya sudah hancur. Di Indonesia juga ada penyiksaan seperti ini. Padahal konstitusi negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Indonesia berubah jadi negara biadab. Ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha
wa ghadiballahu alaihi wa lan'annahu wa addalahu adzaban adzim. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, dan kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan, Allah akan siapkan azab yang lebih besar. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zabalad dunya ahwan wa 'ala Allah min qatal mu'minin bi ghairi haqq. Jadi hilangnya, hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Jadi mahal Pak darahnya seorang muslim, tapi di Indonesia murah sekali. Sampai diulangi lagi 6 syuhada, diulangi lagi. Ini benar-benar kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab. Ada 19 lubang tembakan di 6 jasad syuhada ini, 19 tembakan. Dan ternyata disiksa dulu di sebuah tempat. Ya coba, ada yang melepuh punggungnya, itu ada informasi dibakar, ada informasi disiram air keras, ada goresan di sayat lehernya, bahkan ditembak dari belakang dan jarak dekat tembus ke mata. Ini ada yang tembak di sini tembus ke sini. Jebol Pak, masih serbuk misiu itu masih ada. Berarti tembakan jarak dekat, tapi disiksa lebih dulu. Ngeri. Kita hanya bisa berdoa, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya. Bahkan luar negeri juga menyoroti ini, Pak. Bahkan sampai media-media internasional, seluruh dunia ini, Pak, seluruh dunia ini, cuma ada di Indonesia pelanggar protokol kesehatan diperlakukan dengan keji dan biadab. Seluruh dunia cuma ada di Indonesia ini, disiksa, ditembak, dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Sampai ke Dubes Jerman, beliau punya satelit, dia tahu data-datanya. Bahkan Dr. Len Wilson, ini dosen senior di Murdoch University Australia Barat, diprihatin kenapa Indonesia berubah jadi negara biadab terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan sampai umat Islam Amerika minta meninggalnya 6 laskar FP diusut tuntas. Jadi ini seluruh dunia. Begitu juga negara-negara Timur Tengah, biadab sekali. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya rezim panik sehingga rest area kilometer 50 ditutup untuk selama-lamanya untuk menghilangkan jejak. Bahkan akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi sampai Komisi 3 DPR RI Pak Muhammad Syafi'i, negara tidak boleh kalah dari oknum polisi pelanggar hukum. Bahkan sampai dosen kepolisian dari UI ini, dia kecewa, kok ini semakin biadab seperti ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan Kontras sudah mengatakan ini pelanggaran HAM berat. Bahkan jurnalis investigator sudah melakukan itu. Jadi ini semakin jelas keterlibatan operasi intelijen delima dalam pembantaian 6 syuhada ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi ini praktek-praktek komunis. Ini sejarah berulang lagi. Ya, bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini aneh. Yang merubah dasar negara PDIP, yang merubah ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan berbudayaan PDIP, yang koruptor, sarang koruptor PDIP, yang jadi buron, koruptornya jadi buron itu juga dari PDIP, yang melakukan makar terhadap Papua itu Benny Wenda, tapi yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak? Jadi aneh. Jadi ini perlu tes akal sehat. Jadi kalau 6 jenderal pada masa peristiwa G30 1 Oktober itu kan, G30 SPKI, kemudian malamnya 6 jenderal dibunuh
oleh PKI yang dibubarkan. Nah sekarang aneh, 6 anggota FPI dibunuh, yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak itu? Ini kita perlu tes akal sehat. Jadi kita ini dipaksa untuk jadi dungu. 2 ditambah 2 dipaksa untuk jawabnya 6. Ya dipaksa, padahal 2 tambah 2 itu 4. Tapi sekarang kita dipaksa untuk seperti itu. Astagfirullah. Gusti Allah mboten sare. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulman fa inna dzulman dzulumati yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Bahkan Rasulullah perintahkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Cegah kezalimannya. Sementara yang dizalimi bantu, karena Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.